nantinya. Untuk itu saudara, Bapak Ibu Saudara, ada dua alat bantu yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah jurnal rohani. Yaitu buatlah jurnal rohani. Jurnal rohani di dalam Tidak Sopan ini disampaikan supaya Bapak Ibu Saudara membuat jurnal. Jurnal itu adalah catatan perjalanan. Ini bukan buku diari ya. Selamat pagi diariku. Hari ini aku merasa baik sekali. Bukan seperti itu. Ini adalah cerita tentang perjalanan rohani kita. Apa yang kita pelajari, apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan. Suatu waktu salah satu kesaksian saya dapatkan, dia seorang pengusaha kalau nggak salah. Jadi waktu kami awal dalam perjalanan, kami menuliskan baik-baik. Dia mulai menulis jurnal rohani dari umur sekitar 19 tahun. Dan dia belajar. Salah satunya adalah ketika dia belajar tentang persepuluhan. Dia membuat, dia udah komit untuk persepuluhan, dan bahkan dalam keadaan sedang tidak ada tidak mempunyai apapun. Dia tulis itu di awal-awal perjalanan dia. Beberapa tahun kemudian setelah dia menikah dengan istrinya, dan terus kemudian mereka mengalami kesulitan di dalam hal keuangan dan mengalami pergumulan untuk persepuluhan ini, sampai kemudian mereka berdoa dan menangis di ruang tamu katanya. Mereka berdoa menangis meminta belas kasihan Tuhan untuk tentang masalah keuangan mereka. Dan setelah berdoa itu terus kemudian dia kembali, dia melihat kembali catatan rohaninya, dan dia melihat apa yang telah terjadi di masa lalunya, komitmen apa yang dia putuskan, dan terus itu meneguhkan dia, menguatkan dia, dan itu dia lakukan kembali, dan dia luput. Setelah itu kehidupan mereka diperbaiki kembali, diperoleh kembali. Itu yang pertama. Firman Tuhan sendiri mengatakan dengan jelas di Bilangan 33 ayat yang kedua. Bilangan 33 ayat yang kedua itu menuliskan seperti ini. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan Tuhan. Ini bahasa Indonesia. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan Tuhan. Kalau kita ada di dalam tahapan kehidupan kita, bagaimana kita menulis mulai dari setiap tempat. Bahasa yang biasa sering digunakan adalah milestone ya, tempat-tempat di setiap tempat persinggahan di mana kita bisa mempunyai kesempatan untuk menulis apa yang menjadi pelajaran kita pada waktu itu. Terjemahan yang lainnya menyebutkan dengan bimbingan Allah Musa menulis catatan tentang kemajuan mereka. Luar biasa maknanya luar biasa sekali. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara yang bisa dilakukan. Beberapa waktu saya menuliskan di awal tahun yang kemarin, ada beberapa item saya tuliskan untuk tahun 2010 ini. Dan saya tuliskan itu di dalam blog saya, di dalam private content, jangan di-hack ya. Di private content itu saya tuliskan, kan itu hanya saya bisa lihat dengan password saya. Terus kemudian saya lihat, dan itu meneguhkan kembali saya. Oh, ini perjalanan saya. Yaitu Bapak Ibu Saudara, jurnal rohani merupakan hal yang bisa dipakai. Itu sebabnya juga kita mendorong untuk menggunakan jurnal rohani di awal perjalanan ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Yang kedua itu adalah ingatlah upahnya. Ini hal yang luar biasa. Yang kedua adalah ingatlah upahnya. 2 Korintus 4 ayat 17. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bapak Saudara tahu kenapa seorang atlet mau bersusah payah menderita? Menderita memilih makanan, menderita untuk berlatih, menderita untuk mendisiplin diri dan hidupnya karena satu hal, piala, hadiah. Apakah itu mungkin rekor? Seseorang mau menanggung hal yang buruk di dalam hidupnya, mau menanggung hal-hal yang menyakitkan. Menyakitkan karena apa? Karena itu sesuatu yang tidak nyaman buat hidup dia. Membatasi makan itu bukan merupakan hal yang nyaman. Membatasi tidur itu bukan hal yang nyaman. Berlatih sekian jam saja itu bukan hal yang nyaman. Tetapi seorang atlet melatih dirinya sedemikian rupa, mau mengorbankan diri sedemikian rupa karena ada satu tujuan, hadiah. Itu juga yang Tuhan katakan. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi
kesengsaraan ini, ingatlah tentang upah. Selama kita ada di sorga, selama kita ada di bumi ini, kita tidak akan pernah bisa merasa nyaman. Kalau kita akan merasa nyaman di sini, ya sudahlah, kita akan hidup di sini saja selamanya. Saya senang dengan pernyataan saya sebut kakak rohani saya, Pak Adi Sutanto. Dia bilang, saya mulai hidup saya nyaman sekali 90%. 10% harus tidak nyaman. Karena kalau 100% saya merasa nyaman, saya nggak akan mau ke surga lagi, gitu, seperti itu. Saya pikir betul, dan kita tidak akan pernah merasa nyaman. Di surga tempat kenyamanan yang sesungguhnya. Kita harus bagaimana tahu batas akhirnya. Terjemahan The Message sangat bagus sekali. Masa-masa sulit ini adalah kecil dibandingkan dengan masa-masa indah dan perayaan besar-besaran yang disediakan bagi kita. Masa-masa sulit ini adalah kecil dibandingkan dengan masa-masa indah dan perayaan besar-besaran yang disediakan bagi kita. Tentu saudara kalau sudah membaca buku Perluasan lain pernah membaca kisahnya. Suatu waktu seorang misionaris kembali bersama-sama di dalam satu kapal yang sama dengan Presiden Amerika. Waktu kapal ini mendarat di Amerika, digelar perayaan penyambutan yang luar biasa megah. Dan misionaris ini menyelinap diam-diam karena tidak ada orang yang menyambut dia. Ketika dia menyelinap diam-diam dan dia kecewa, sedih sekali, getir gitu, karena nggak ada yang menyambutnya. Karena Tuhan berkata ini karena ini memang karena engkau belum sampai ke negerimu. Bapak-bapak saudara kasih, perhatikan baik-baik. Ketika kita lolos, betul? Bukan. Ketika kita lulus, melewati semua ini, perhatikan baik-baik. Masa-masa sulit ini adalah kecil dibandingkan dengan masa-masa indah dan perayaan besar-besaran yang disediakan bagi kita. Seringkali kita menyesal di belakang. Waktu kita udah dapat nilai D di dalam kuliah kita selalu berkata, padahal tinggal saya tambah waktu belajar saya 30 menit aja, pasti saya dapat A. Jumawa ya, dengan 30 menit bisa dapat A gitu. Tetapi seringkali kita seperti itu. Lalu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ketika di surga nanti kita berpikir, seandainya saya dulu, mungkin saya akan mendapatkan jauh lebih luar biasa perayaan besar-besaran. Lalu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kau ada di dalam masalah, kalau kau ada di dalam kesengsaraan, itu bukan untuk dinikmati. Dengan cara menangis, mengasihani diri sendiri, mencintai kesedihan tersebut. Saya senang sekali yang Anda sampaikan bahwa berharap berserah kepada Tuhan bukan berarti meniadakan usaha kita. Betul, itu bukan meniadakan usaha kita, kepercayaan kepada Tuhan. Justru karena saya percaya kepada Tuhan, maka saya melakukan ini. Karena saya tahu Tuhan memberkati saya. Karena sekalipun ini tidak berhasil, upah besar menanti. Bukankah itu yang bisa menjadi patokan buat kita? Itu yang kedua Bapak Ibu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita yang pertama, bahwa Allah memakai masalah, memakai kesengsaraan untuk mengajar kita untuk bergantung kepada Dia, untuk percaya kepada Dia, untuk mempercayai Dia. Yang kedua, Allah memakai pencobaan untuk mengajar kita taat. Saya ulang, Allah memakai pencobaan untuk mengajar kita taat. Supaya, karena kita banyak bingung yang mana pencobaan, yang mana masalah. Karena masalah kita sebut pencobaan kita sebut masalah. Yang pencobaan itu adalah situasi yang dirancang oleh iblis dan dimaksud untuk mencelakai kita. Itulah pencobaan, situasi yang dirancang. Allah tidak pernah mencobai kita, betul? Itu firman Tuhan katakan, Allah tidak pernah mencobai kita. Alkitab jelas sekali menyatakan seperti ini. Pencobaan itu dirancang oleh